Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin kembali berbagi tentang bagaimana kita memahami masalah gangguan kejiwaan, yang mana seringkali tidak dipahami oleh pasien sehingga terkadang saat pengobatannya terjadi sesuatu yang mungkin tidak merupakan sesuatu yang diinginkan pasien. Contohnya harus makan obat, harus makan obatnya lama. Terkadang susah lepasnya dari pengobatan tersebut. Nah, ini mungkin hal-hal yang banyak dipikirkan oleh pasien supaya bagaimana nih bisa tanpa obat atau bisa baik secara sempurna. Coba dengarkan baik-baik video ini sampai akhir karena saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kita memandang gangguan kejiwaan itu sebenarnya apa. Jadi yang pertama teman-teman, gangguan jiwa adalah gangguan medis. Jadi gangguan kejiwaan ini walaupun mungkin faktor penyebabnya itu banyak, itu sebenarnya adalah gangguan medis. Ketika orang mengalami gangguan pada perasaan, pikiran, dan perilakunya, maka yang bermasalah adalah sumber dari pikiran, perasaan, dan perilaku itu, yaitu otak. Jadi otak kita itu mempunyai fungsi untuk menghasilkan pikiran, perasaan, dan perilaku. Ketika terjadi gangguan di sistem yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya pikiran dan perilaku perasaan tersebut, maka kondisi itulah yang terjadi. Nah, dulu mungkin kita nggak paham tuh, sehingga zaman 20-30 tahun yang lalu atau lebih dari itu orang masih berpikir bahwa gangguan kejiwaan itu mungkin karena faktor diguna-guna orang atau mungkin karena kurang iman, kurang bersyukur, kurang takwa, kurang sembayangnya gitu ya. Seolah-olah itu sesuatu yang sifatnya dari yang non medis gitu ya. Namun setelah penelitian yang lebih intensif lagi, sebenarnya kita tahu bahwa gangguan kejiwaan adalah suatu kondisi yang sifatnya medis. Kalau misalnya kita nggak memahami ataupun kita belum memahami mekanisme dasar dari kondisi gangguan kejiwaan tersebut, bukan berarti kondisi itu datangnya tiba-tiba gitu. Pasti ada sebabnya mengapa itu bisa terjadi. Nah, hal inilah yang kemudian kedepannya penting untuk dipahami, yaitu dari cara proses pengobatannya. Proses pengobatannya sendiri memang tidak hanya berfokus pada bagaimana saraf pusat itu kita perbaiki atau kita tenangkan. Makanya orang kan suka bilang, wah makan obat psikiatri nanti malah bikin makin bego gitu, makin tambah pikun, demensia segala macam. Ya salah juga ini pendapatnya. Jadi tujuan dari obat ini adalah untuk membantu menstabilkan kondisi yang nggak stabil tadi. Karena nggak stabil, kita coba stabilkan dengan cara mendapatkan proses perbaikan di sistem saraf tersebut. Nah, memang penelitian obatnya berkembang walaupun agak lambat ya. Kalau psikiater itu obat-obatnya itu kayaknya tuh fokus untuk membantunya itu lebih ke monoamin sistem ya, dopamin, serotonin, norepinefrin, dan glutamat sekarang. Sehingga kadang-kadang dari tahun ke tahun tetap fokusnya di situ saja. Dan tidak semuanya membantu dengan baik. Bayangkan kalau kita lihat dalam beberapa penelitian, suatu keadaan kesembuhan dari gejala-gejala tersebut hanya bisa dicapai oleh sekitaran dari 20-30% paling banyak pasien yang benar-benar hilang gejalanya, benar-benar remisi sempurna. Lainnya 70-80% masih mengalami gejala-gejala yang terus-menerus dengan gejala sisa yang ada sampai kondisinya saat ini dari sejak awal pengobatan. Untuk itulah kadang-kadang kita perlu memperhatikan bagaimana caranya supaya jangan sampai terjadi proses yang berulang dari penggunaan obat tapi kemudian kok dia kambuh gitu. Untuk itulah biasanya proses pengobatan dipertahankan lebih lama, mungkin sekitar 24 minggu atau 6 bulan, kemudian baru diturunkan dosisnya. Minimal 3 bulan.
Karena apa? Karena kalau terlalu sebentar belum baik, udah kembali lagi. Kenapa demikian? Karena kita tahu juga ketika orang itu mengalami gangguan, awalnya selalu prosesnya itu dari kaitannya yang tidak stabil. Maka daripada itu penting untuk diperhatikan bagaimana mengelola pikiran dan perasaan selain daripada hanya menggunakan obat saja. Nah, makanya kalau dilihat beberapa kasus pasien yang mungkin ditemukan di dalam praktik, kita mesti tahu dulu, Bu, Bapak, ini pengobatan butuh waktu ya. Karena Anda ini selain daripada dibenerin otaknya, tapi Anda juga mesti membantu diri Anda sendiri. Bagaimana nih faktor lingkungan sekitar, cara mengelola pikiran sekitar, dan kemampuan dari olah pikir kita sendiri. Nggak semua orang mampu. Saya tahu beberapa pasien kadang-kadang kesulitan untuk mengubah ya kehidupannya, mengubah perspektifnya, mengubah mindsetnya. Paling susah mengubah mindset, teman-teman semua. Nggak gampang. Ya, kita tahu bahwa ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Yang paling penting, mengenali dulu dasarnya, mengapa ada proses perubahan pikiran dan perasaan ini. Apakah memang ini berlangsung tiba-tiba, yang mana berarti pemicunya tiba-tiba, atau sebenarnya ini sudah lama terjadi, tapi baru disadari oleh orang tersebut. Jadi Anda nggak perlu mikir, saya mau cepat aja dok, saya mau melakukan hipnoterapi. Hipnoterapi itu kan cepat bisa mengatasi segala macam. Enggak, ya, nggak ada itu yang penyakit yang terkait dengan penyakit kejiwaan itu yang bisa langsung hilang semuanya. Karena kenapa? Karena terjadinya juga perlu waktu. Orang tuh nggak langsung jadi ada dapat stres terus langsung jadi ke dokter jiwa tuh enggak. Orang tuh akumulatif ya, terjadi hal-hal yang tidak nyaman dengan dirinya baru terjadi. Makanya proses penyembuhannya pun perlu waktu. Obat mungkin bisa ngebantu mengurangi cemasnya segera karena efeknya memang cepat. Tapi nggak selalu serta-merta harus segera dalam waktu 1 minggu bisa langsung baik gitu kayak penyakit infeksi. Ya, tidak demikian. Ya, jangan samakan ya penyakit kejiwaan dengan penyakit-penyakit infeksi virus atau bakteri yang sekali dikasih antibiotik beres semua bisa hilang. Ini adalah suatu proses yang panjang kadang-kadang dan mungkin melelahkan, bukan cuma buat dokternya dalam proses penggunaan obat, kadang-kadang pasiennya juga menolak. Sehingga perlu kesadaran penuh ketika kita menggunakan pengobatan untuk pasien-pasien gangguan jiwa. Mudah-mudahan informasi singkat ini untuk mengingatkan kembali kita bersama, selain daripada video-video yang pernah saya buat sebelumnya buat teman-teman semua. Semoga kita bisa tetap mencoba mengaplikasikan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.